Pernahkah kalian melihat secara langsung atau melalui video sebuah pesawat tempur yang terbang sangat kencang, lalu ada terlihat seperti kumpulan asap putih yang muncul di belakang pesawat? Orang-orang menyebutnya dengan sebutan sonic boom atau shockwave. Tapi tahukah kalian bahwa yang kita lihat sebenarnya bukanlah disebut dengan shockwave atau sonic boom? Terus, jika bukan shockwave atau sonic boom, lalu apa sih sebenarnya yang kita lihat itu? Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu shockwave atau dalam bahasa Indonesianya biasa kita sebut gelombang kejut. Shockwave atau gelombang kejut muncul ketika kecepatan sebuah objek sama dengan kecepatan pressure wave atau gelombang tekanan dari suara atau biasanya disebut dengan kecepatan suara. Kecepatan suara di udara bisa berubah-ubah tergantung dari kondisi atmosfer seperti suhu. Tetapi pada situasi yang sering kita jumpai, kecepatan suara di udara yaitu sekitar 340 meter per detik. Sekarang kita bayangkan sebuah objek diam, contohnya sebuah pesawat. Pesawat tersebut melepas gelombang suara secara berkala yang tersebar dengan kecepatan 340 meter per detik. Ketika pesawat tersebut mulai bergerak, jarak antara gelombang-gelombang suara di belakang pesawat semakin menjauh, sedangkan jarak antara gelombang-gelombang suara di depannya semakin dekat. Ketika pesawat mencapai kecepatan gelombang yang mana gelombang itu tidak dapat lebih cepat dari 340 meter per detik, maka gelombang-gelombang suara tersebut akan saling bertumpuk antara satu sama lain yang membuat lonjakan pada pressure atau tekanan secara tiba-tiba. Dalam kondisi normal, hal tersebut tidak dapat dilihat dengan mata manusia, tetapi tekanan udara yang tinggi yang tercipta dari kejadian tadi dapat membelokkan cahaya dengan cara pembiasan. Dengan alat yang sesuai, kita dapat memvisualisasikan shockwave atau gelombang kejut dengan metode Schlering imaging dan shadow graph. Di sini kita bisa melihat gelombang suara atau sound wave menyebar keluar dari senjata ketika ditembakkan. Lalu peluru yang bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara bertemu dengan gelombang suara, dan di saat bersamaan peluru itu menciptakan shockwave-nya yang berbentuk kerucut. Hanya melalui inilah mata kita dapat melihat shockwave atau gelombang kejut secara langsung, yaitu melalui distorsi. Pada kondisi normal, uap air di udara itu kasat mata. Kita hanya bisa melihat uap air di udara jika udara terlalu jenuh untuk menyerap air berlebih. Kita bisa menciptakan kondisi ini dengan menambah kandungan air di udara seperti saat kita mendidihkan air yang menyebabkan uap di udara bermunculan, atau dengan menurunkan suhu udara. Jika kita asumsikan udara memiliki 100% kelembapan dan dengan suhu 30 derajat Celcius, maka air yang dapat ditampung udara sebanyak 30 gram uap air per meter kubik udara. Tapi, jika suhu udara turun menjadi 0 derajat Celcius, maka udara hanya dapat menampung 5 gram uap air per meter kubik udara. Ketika suhu udara turun seperti itu, maka air dipaksa untuk keluar dari udara dan membentuk uap udara yang akan terlihat seperti awan atau uap kerucut ini. Dan itulah yang kita lihat sekarang ini, turunnya suhu udara secara tiba-tiba yang memaksa air keluar dari udara. Sedangkan shockwave atau gelombang kejut menyebabkan lonjakan pressure atau tekanan secara tiba-tiba. Naiknya tekanan menyebabkan naiknya suhu, bukan turunnya suhu. Dan karena alasan inilah kita tidak dapat melihat shockwave atau gelombang kejut. Tetapi yang kita lihat yaitu kebalikannya, yaitu expansion fan. Expansion fan terjadi ketika aliran supersonik atau supersonic flow bergerak di sebuah area yang mana aliran tersebut diberikan ruang untuk berekspansi atau meluas dengan sudut cembung, seperti yang terjadi di kanopi yang melengkung atau setelah melewati bagian paling tebal sebuah sayap, yang mana tepat di tempat tersebut kita melihat uap kerucut terbentuk pada pesawat. Selain dengan kecepatan supersonik, kita bisa melihat kondensasi atau pengembunan itu terjadi pada pesawat yang melakukan manuver high angle of attack atau dengan sudut yang tinggi yang menyebabkan ekspansi udara yang sangat cepat di belakang sayap.